Halo, perkenalkan nama gue Putri Felicia dari kelas 11 IPA 2. Hai, nama saya Maria Bella Claudia dari kelas 10 IPA 1. Halo, nama aku Meta Astari dari 11 IPS 2. Hai, aku Natane dari 10 IPS 2. Hai semua, nama gue Joyce Angelika Theodore, gue dari kelas 11 IPS 3. Halo, nama gue Darwin dari 10 IPS 3. Apa yang membedakan Imlek sebelum COVID dan sesudah COVID? Sebelumnya sih kan kita biasanya ngumpul bareng, dan kalau misalnya sesudahnya ya makin sepi aja sih. Saudara-saudara yang jauh ada di luar kota itu makin ya nggak bisa ketemu. Imlek sebelum COVID itu lebih ramai daripada Imlek sesudah COVID. Biasanya Imlek pas sebelum COVID itu banyak banget, apalagi di Surya Kencana kan. Itu banyak banget kayak barongsai, naga, dan lain-lain gitu. Terus ada pameran-pameran. Tapi sesudah COVID karena dilarang oleh pemerintah, jadi nggak ada, sepi. Sebelum COVID itu, keluarga aku masih sering banget ngumpul-ngumpul di satu rumah dan berkeliling dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya. Juga angpaonya masih dalam bentuk fisik gitu. Dan sesudah COVID, karena tidak boleh ngumpul-ngumpul, jadi harus stay di rumah, dan kalaupun ngumpul cuma 5-7 orangan doang. Dan kebanyakan angpao yang diterima itu dalam bentuk transfer gitu. Kalau yang sebelum COVID mungkin lebih meriah. Yang sekarang biasa aja sih. Yang pastinya sih jadi kurang rame ya, kurang seru. Karena kan tahun sebelum COVID tuh pasti ramean ketemu sama keluarga. Kalau sekarang jadi kayak lebih terbatas gitu. Sebelum COVID tuh pada ngumpul-ngumpul ya, pada kasih angpau secara langsung. Kalau masa pandemi seperti ini, orang-orang pada ngumpul di rumah doang dengan keluarga dekat, dan kasih angpaunya lewat online gitu. Kesan dan pesan untuk Imlek tahun ini atau tahun lalu itu kayak gimana? Kalau tahun lalu yang tadi gue udah bilang makin sepi, tapi untungnya gue masih bisa nikmatin waktu sama keluarga inti gue sih. Kesan dan pesan senang ya, menyenangkan karena gimana ya, angpaonya lumayan. Kesan untuk Imlek tahun lalu adalah karena tidak bisa kumpul banyak-banyak dengan keluarga, jadi sedih karena nggak bisa kumpul secara lengkap, dan Imleknya juga terasa membosankan dan angpaonya nggak dapat banyak, jadi sedih banget sih. Kesannya pastinya seru dan hangat juga karena kumpul-kumpul bareng keluarga, dan itu pastinya kesempatan yang 1 tahun sekali, jadi seru. Kesannya tetap excited walaupun masih nggak bisa rame-rame. Kesannya semoga bisa lebih baik lagi sih tahun depannya. Kesannya buat gue di tahun ini tuh Imlek tahun ini terasa cepet ya, dari tahun lalu ke tahun sekarang. Dan ya belum ketemu sama keluarga juga karena pandemi ini ya. Di Imlek tahun ini bisa ngumpul-ngumpul tapi tetap jaga prokes. Kebiasaan apa yang menjadi tradisi keluarga setiap merayakan Imlek? Kalau keluarga gue pokoknya baju, celana, sepatu semuanya harus baru. Bersih-bersih rumah, masak, bikin kue lapis, terus ngunjungin keluarga buat bagi-bagi. Tradisi keluarga itu karena keluarga aku ini keluarga yang tertua, karena papa anak tertua dari keluarganya. Jadi keluarga aku tuh harus open house biar saudara-saudara dari ayah itu bisa kumpul di satu rumah gitu. Terus yang kedua yang pasti adalah dapat angpau. Kebiasaannya sih kalau sebelum malam Imlek tuh kita semua pasti makan sekeluarga, dan itu makannya banyak banget. Dan kita juga beres-beres rumah, karena katanya kalau beres-beres rumah di hari pas Imleknya bakal nyapu rezeki. Tradisinya sih biasanya bagi-bagi angpau, makan dodol ya, sama pasang-pasang lampion di sekitar rumah supaya menjadi hoki lah buat orang-orang Cina. Apa saja makanan yang biasanya dimakan ketika tahun baru Imlek? Biasanya ya paling utama sih makanan Chinese sih biasanya. Terus sama jeruk mandalin, terus paling nggak kue keranjang atau dodol Cina gitu. Mak gue sampai beli 8 kilo buat tahun ini.
Iya. Nggak tahu itu buat apa. Biasanya yang paling ikonik pasti kue keranjang. Terus ada mie swap. Nih, sate babi, babi kecap. Terus apa lagi ya? Biasanya udang, ayam, ikan paling. Makanan yang biasa dimakan itu biasanya kue lapis, kue kering, kue keranjang, dan lain-lain sebagainya. Ayam jauh. Mie itu udah pasti banget harus ada. Terus kayak kue keranjang, jeruk mandarin dan lain-lain. Banyak sih, kalau gue sih makanya ya jeruk, itu udah pasti. Terus bakpao, sama minuman-minuman gitu sih. Makanan ya kedua. The best thing yang bikin kalian excited pertama kali pas udah mendekati Imlek itu kayak gimana? Kayaknya semua udah pada tahu gak sih? Angpau. Angpau. Pastinya angpau. Angpau. Pasti angpau. Angpau sih. Bener gak sih yang bisa memberi angpau itu cuma orang dewasa yang udah nikah aja? Oh itu benar, itu fakta. Kata nyokap gua, alasannya kan tadi dibilang orang yang sudah menikah kan. Otomatis dia udah berpenghasilan kan, udah kerja. Jadi ya buat berbagi aja sih sama anak-anak. Sebenarnya emang benar orang dewasa, tapi nggak yang menikah doang. Kalau misalkan orang dewasa udah cukup mapan buat ngasih angpau, itu boleh. Bener banget sih. Pertama itu tradisi, yang kedua, kalau nggak salah, orang yang sudah berkeluarga itu dianggap mapan secara ekonomi dan masa peralihan. Jadi harus kasih angpau. Benar, karena mereka sudah dianggap besar atau dewasa dan juga udah berkeluarga dan sudah berpenghasilan. Iya bener banget, karena orang dewasa itu dianggap sudah berkeluarga dan juga sudah berpenghasilan. Karena kalau orang yang masih muda gitu belum menikah, katanya bakalan susah dapet jodoh. Karena udah dewasa gitu, udah bisa nyari duit. Kalau masih anak kecil, apalagi pelajar kan, masih belum bisa, jadi dikasih gitu. Bisa menurut gue. Sebelum nyambut Imlek, persiapan apa aja sih yang biasanya lu persiapkan? Oh, tadi gue bilang gue harus siap belanja otomatis, pakaian baru kan, sepatu, sama paling enggak makanan-makanan gitu lah yang buat nanti dimakan pas Imlek. Kayak menghias rumah, bersih-bersih rumah kan sesudah Imlek tuh kita nggak boleh bersih rumah selama 3 hari. Terus bikin kue, belanja buat makanan tamu, tarik kemana gitu. Kalau dari keluarga aku sendiri, yang benar-benar harus dipersiapin itu makanan. Mulai dari makanan lauk pauk, sampai kue-kue, minuman, dan segala macamnya. Yang kedua itu uang buat angpau. Yang ketiga itu pernak-pernik rumah, tapi itu nggak harus sih. Biasanya cuma sebagai pemanis dalam ruangan gitu. Gak ada sih, santai. Biasanya orang tua nyiapin makanan, kita juga bantu masak-masak dan bersih-bersih rumah. Siapin baju baru, siapin bersih-bersih rumah. Terus pasang-pasang lampion ya, sama siapin Imlek buat dibagiin ke orang-orang. Terus siapin makanan juga, kayak makanan ringan. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata perayaan Imlek? Oke, ada 4. Kumpul keluarga, sembayang, warna merah, dan paling utama angpau. Barongsai. Perayaan Tahun Baru Cina yang dirayakan bersama keluarga-keluarga. Barongsai. Yang dipikirin pertama kali pasti tuh excited banget karena langsung kepikiran sama angpau. Perayaan tahun baru tapi versinya Cina gitu. Apa saja yang biasa kamu lakukan di saat kamu merayakan Imlek? Biasanya gua sama nyokap gua bakal pulang ke rumah mendiang kungkung sama popo gua. Kungkung itu kakek, popo itu nenek. Dan di sana ya ketemu juga sama keluarga saudara-saudara yang lain. Dan biasanya gua juga nemenin nyokap gua ke kelenteng sih. Tahun baru Imlek di Cina biasanya berlangsung selama berapa hari? A. 5 hari, B. 10 hari, C. 15 hari, D. 20 hari. 5 hari.
Salah. Lah. 15 hari. Biasanya itu kumpul bersama keluarga, menyelamati satu sama lain, minta doa buat tahun baru Cina yang akan dirayakan. Terus terima ampau dan bagi-bagi ampau. Ya kumpul-kumpul, seru-seruan, main petasan. Kumpul bareng keluarga itu sudah pasti, terus main sama saudara-saudara yang jarang ketemu. Yang gue rayain sih kumpul bareng keluarga ya, sama ya maaf-maafan gitu sama keluarga. Apa harapan kamu untuk Imlek yang akan datang? Harapannya semoga COVID juga, pandemi cepet kelar semuanya, dan gue bisa nikmatin waktu bareng keluarga besar gue dan nyiptain momen-momen bahagia sih. Harapannya semoga rezekinya nambah, lebih bahagia, terus apa sih, lebih banyak itu deh, apa namanya, rezekinya. Semoga untuk Imlek yang akan datang bisa mendapat banyak ampau. Terus yang kedua bisa lebih menyenangkan lagi daripada Imlek yang sebelumnya. Semoga lebih seru, lebih banyak lagi yang merayakan, dan semoga lebih pokoknya lebih dari sekarang, lebih seru. Semoga pas sudah Imlek tahun depan Indonesia udah pulih banget dari corona, udah nggak ada corona, jadi kita bisa bebas kemana aja ngumpul-ngumpul sama keluarga. Harapannya sih tahun depan bisa ketemu keluarga, bisa dapat lebih banyak angpau ya, mencari cuan, terus ya dapat baju baru dari orang tua gitu. Jadi gue bakal ngasih dulu satu pertanyaan mengenai pengetahuan umum soal Imlek. Nah, ada hadiahnya nih, angpau. 5 elemen zodiak Cina adalah air, kayu, tanah, api, dan Udah. Gue ngeblank asli, ya udah. Gue keinget aing avatar aja. Apa Bang? tahun baru Imlek di Cina biasanya berlangsung selama berapa hari? A. 5 hari, B. 10 hari, C. 15 hari, D. 20 hari. 5 hari. Salah. Lah. 15 hari. Di sebagian besar negara, menghilangkan kesialan sebelum tahun baru Imlek adalah tradisi makan. A. Menyapu rumah, B. Memandikan anjing, C. Menyalakan dupa, D. Donasi untuk amal. A. Apa? Menyapu. Betul. Yeay. Pinter juga gue. Apa warna amplop yang biasa digunakan pas buat angpau? Merah. Ya, betul. Manakah yang bukan hewan dari zodiak Cina? Kuda, kambing, beruang, atau sapi? Udah. Salah. Apa? Oh, beruang. Ya, salah, ganti. Di Cina, mana yang digunakan untuk menakut-nakuti binatang legendaris Nian pada hari tahun baru Cina? Naga mungkin? Salah. Betul. Terus apa? Udah. Petasan. Oke udah. Thank you. Oke, thank you Bel buat iniannya, partisipasi. Thank you Darwin. Shalom, saya Ibu Hendrika, Kepala SMA Budi Mulia Bogor, ingin menyampaikan turut berbahagia, bergembira di tahun baru Imlek yang sekarang ini, di mana tahun ini merupakan perayaan yang ditunggu-tunggu oleh kaum keluarga besar etnis Chinese atau Tionghoa, di mana dalam perayaan ini
mereka berkumpul bergembira di antara para saudara, antara yang tua dengan yang muda, di mana yang muda menghormati mereka yang lebih tua dan yang lebih tua memberikan kasih sayangnya, menunjukkan kepeduliannya kepada keluarga lain dan anak-anaknya, dan mereka berkumpul dalam keadaan yang menyenangkan, bergembira, harmonis, rukun, sejahtera. Semoga mereka juga mengalami kebahagiaan untuk berlimpahnya rezeki serta kesehatan, sehingga keluarga-keluarga mereka atau keluarga-keluarga Tionghoa ini akan selalu mengalami kebahagiaan. Untuk itu, kami mewakili seluruh keluarga besar SMA Budi Mulia dan Budi Mulia secara keseluruhan mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2573. Semoga kebahagiaan, keharmonisan, kesejahteraan selalu bersama keluarga-keluarga yang merayakannya. Terima kasih, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Ini beneran gak sih? Ini beneran ya guys? Gak disetting guys. Udahkah? Ini beneran? Beneran. Serius? Serius banget gak sih? Maksud?